Ya, Kasih. di panjang ya, masih ada UTS, nanti ada sesi UAS, jadi tetap dijaga semangatnya. Kemudian saya mau infokan, tadi saya sudah sepakat ya sama Bu Mika bahwa untuk pertemuan selanjutnya kita akan mengadakan perkuliahan dengan luring ya, gitu. Jadi mulai minggu depan, kemungkinan besar semua, enggak, tidak semua sih, beberapa, sebagian besar mata kuliah itu akan luring ya, karena sudah ada kelasnya seperti itu. Jadi yang untuk mengambil mata kuliah ini kan kalau di si akad ada 8. Nah, 8 orang ini nanti touring ya gitu di gedung F kemungkinan besarnya gitu. Nih. Di sini tinggalnya di dekat Lampung semua kan atau ada yang di luar Lampung sejauh ini? Di Lampung semua ya? Oke, berarti insya Allah bisa ya mengikuti perkuliahan luring. Jadi nanti kan di akhir kita akan mengadakan misalnya survei ya bagaimana cara mendapatkan data secara real di lapangan gitu ya. Jadi kalian tidak hanya bisa mendownload data-data yang ada di internet gitu. Jadi kalian bisa mencari dari lapangan gitu secara real dan fakta. Dan nanti bagaimana hambatannya, kemudian dan bagaimana cara kalian menyelesaikan sebuah permasalahan dengan solusi. Gitu. Oke, ini saya akan buka dulu ya ininya, share screen-annya. Sebentar. Saya pakai PPT saja ya karena nggak berat kalau menggunakan ini. Maaf, PDF maksudnya karena PPT agak berat. Nah, di sini mata kuliahnya adalah metode survei sampel ya, pertemuan ketiga. Jadi saya dan Bu Mika nanti akan saling bergantian ya untuk mengajar gitu. Kemungkinan ya dua Bu Mika nanti dua saya gitu. Jadi setiap 2 hari akan bergantian gitu. Tapi nanti lihat situasi dan kondisi. Yang penting nanti 7 pertemuan dengan saya, 7 pertemuan dengan Ibu Mika gitu. Nanti infonya akan di-share ya di GCR, kuliahnya dengan siapa dan linknya di mana gitu. Kalau saya, insya Allah ya untuk semua mata kuliah yang saya ampu menggunakan link yang sama tersebut. Gitu. Begitu juga dengan Ibu Mika. Sama. Jadi mungkin kalau teman-teman mengambil mata kuliah di luar metode survei sampel, yang ada saya dan Ibu Mikanya itu menggunakan link yang sama ya untuk setiap dosennya gitu. Oke. Nah, materi hari ini berkaitan dengan simple random sampling. Ya, kalau sampel itu adalah contoh ya atau bagian dari populasi. Kalau sampling itu adalah teknik pengambilan sampel. Jadi sini simple random sampling yaitu teknik pengambilan sampel secara acak yang sederhana gitu ya. Jadi pengambilan sampel kan ada yang probability sama non probability ya. Nah, kalau probability itu salah satu contohnya itu adalah simple random sampling. Nanti ada stratified, ada cluster, kemudian dan lain-lain sebagainya. Nah, setiap pertemuan nanti akan dibahas bagaimana cara pengambilan teknik ya per samplingnya seperti itu. Jadi secara garis besar ada 2 ya, ada probability sampling dan non probability sampling. Nah, yang kita bahas adalah yang probability terlebih dahulu. Bagiannya adalah salah satu contohnya adalah simple random sampling. Oke. Nah, sebelum kita belajar kita harus tahu ya apa sih tujuan kita mempelajari mata kuliah ini gitu ya. Pertama, mempelajari alasan pengambilan sampel. Oke, Anda bisa menjawab kenapa kita hanya bisa mengambil sampel, tidak mengambil populasi. Ada yang bisa menjawab? Silakan boleh raise hand atau open mic. Ya, silakan. Ini kedengaran Bu? Ya, silakan. Dengar. Alasannya itu Bu, ya Bu Aldi Bu. Alasannya itu diambil sampelnya karena sampelnya ini bisa mewakili gitu dari populasinya gitu. Terus juga untuk ngelakuin survei ke satu populasi itu kan lumayan banyak tuh Bu. Kan terlalu banyak gitu buat dihandle. Terlalu banyak apa orangnya? Iya, jadi diambil sampelnya gitu yang mewakili seluruh populasinya. Oke, ada lagi tadi selain yang pertama alasannya sampel mewakili populasi, yang kedua tidak menggunakan sumber daya yang banyak. Ada lagi pendapat yang lain mengapa kita menggunakan sampel dibandingkan populasi? Tadi dari jawaban Aldi.
Silakan siapa ingin mengutarakan pendapatnya lagi. Kita banyak diskusi ya. Silakan nanti kalau ada yang salah diperbaiki, kalau misalkan ada yang kurang ditambahkan. Oke. Siapa yang mau jawab lagi? Ada masih 2 tadi. Ada? Ayo. Ada keaktifan juga kan? Ayo siapa yang menjawab selain Aldi? Yang dari F ada? Yang dari informatika? Saya IF. Ya, silakan jawab. Tadi saya yang Ya. tadi jawab. Oh, Aldi ya? Oh, Aldi dari IF ya? Oh, maaf, saya tidak lihat linknya tadi. Karena seingat saya ada juga yang dari Aldi ya, di Sains Data gitu. Oke, yang dari Sains Data siapa yang mau menjawab? Kenapa kita mengambil sampel dibandingkan populasi? Ibu coba jawab ya, Bu. Ya, silakan, Fionisa. Kalau pakai sampel itu dana yang dibutuhkan lebih sedikit daripada pakai populasi, Bu. Oke, dana yang dibutuhkan lebih sedikit ya, gitu daripada kita menggunakan populasi karena tidak apa ya, agak mustahil gitu ya kita menggunakan populasi gitu. Karena tadi kekurangannya banyak. Kemudian selain itu datanya juga banyak yang bias ya, yang menyebarnya itu secara tidak normal kalau misalkan kita mengambil populasi karena kan datanya banyak sekali gitu ya. Oke. Kemudian tujuan lainnya adalah mengembangkan pemahaman tentang berbagai metode pengambilan sampel ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa salah satu contoh dari probability sampling itu adalah yang simple ya, simple random sampling. Nanti ada stratified, ada cluster dan sebagainya. Nah, ke beberapa sampling tadi itu digunakan berdasarkan kebutuhan, kemudian keadaan datanya seperti apa. Nah, itu bisa kita beda-bedakan ya. Jadi tidak semua nanti harus menggunakan simple random sampling gitu. Nah, tadi membedakan antara sampling probabilitas dan non probabilitas ya. Jadi kalau probabilitas berarti kan ada kemungkinan ya. Jadi semua orang atau semua responden itu memiliki peluang yang sama gitu. Nah, kalau non probabilitas kita tidak bisa menggunakan hal tersebut. Misalnya karena apa ya? Di sini ada asas misalkan kalau salah ada 3, ada kuota, ada kebutuhan dan kemudian ada apa ya? Seperti kemudahan ya. Jadi tergantung misalkan nih kita pengen mencari kuotanya seperti ini. Nah, berarti kita sudah mengecilkan gitu ya, mengecilkan dari populasi atau sampel itu sendiri gitu ya. Jadi ada batasannya. Kalau probabilitas semua sampel atau semua responden itu memiliki peluang yang sama. Nah, dan setiap teknik sampling itu memiliki keuntungan dan kerugian yang masing-masing ya. Jadi nanti pasti ada sisi yang lebih, ada sisi yang kurang. Oke. Nah, kita masuk ke pendahuluannya. Kenapa sih kita harus belajar tentang teknik sampling ini? Nah, pasti ya, kan salah satu dari untuk mencari data atau pengambilan data ada yang menggunakan survei, ada yang menggunakan wawancara gitu ya. Nah, misalkan kita ambil dari survei ini. Tujuan dari survei sampel itu adalah membuat kesimpulan tentang parameter populasi dari informasi yang terkandung dalam sampel, ya kan? Kan kalau data-data yang di populasi namanya parameter ya. Tuh, kalau sampel namanya apa? Ada yang ingat? Ayo. S kan depannya. Apa? Kalau populasi itu ditandai dengan parameter. Kalau sampel dengan apa? Ada yang ingat? Oke, ini silakan dicari ya. Kalau sampel itu apa ininya? Kemudian, ada 2 faktor yang mempengaruhi jumlah informasi yang terkandung dalam sampel dan ketepatan prosedur pembuatan inferensi. Nah, apa saja? Yang pertama, ukuran sampel yang dipilih dari populasi. Jadi nanti ada kan dari semua sampel, sebenarnya sampel itu kan mewakili dari populasi ya. Nah, tapi kita harus bisa melihat berapa jumlah minimal sampel supaya sampel ini mewakili dari informasi populasi. Jadi nanti akan ditentukan dari ada rumusnya ya. Berapa kita, jadi tidak asal, 100, kita ambil 10. Nah, belum tentu 10 ini bisa dianggap mewakili gitu. Jadi nanti ada kriteria masing-masing.
sampel dilakukan memberikan kesempatan yang sama. Ya, ini ya Deborah ya sampel. Tapi di sini kalau memberikan kesempatan yang sama masuknya ke sampling ini ya, probability sampling ya. Kalau non probability tadi ada pengecualian gitu. Nanti akan dibahas lebih lanjut ya. Jadi saya bahas habis buka chat. Nah, yang kedua yaitu adalah besarnya variasi data. Variasi sering dikendalikan oleh metode pemilihan dari sebuah sampel ya. Apakah nanti dari populasi itu variasinya besar ataukah variasinya kecil gitu. Jadi kalau variasinya besar kan datanya cenderung tidak homogen ya gitu karena ragamnya besar gitu. Oke, kemudian karena observasi membutuhkan biaya, desain yang menyediakan penduga parameter yang tepat untuk ukuran sampel harus menghasilkan penghematan biaya untuk eksperimen. Jadi tadi kenapa kita menggunakan sampel? Kan tadi salah satunya adalah biaya ya. Nah, supaya biaya ini tidak sia-sia, kita harus bisa mengestimasi berapa jumlah sampel yang kita gunakan atau yang kita pilih supaya nanti mewakili dari sampel ya. Kalau terlalu banyak, nanti apa ya? Membuat biaya membengkak ya kalau sampelnya terlalu banyak. Tapi kalau sampelnya sedikit, dia tidak banyak mengandung informasi gitu. Jadi harus pas gitu ya, tidak terlalu sedikit, tidak terlalu banyak gitu. Oke. Nah, pertanyaannya bagaimana saat kita mengambil sampel dari suatu populasi yang sedemikian rupa sehingga setiap sampel yang berukuran dari N, jadi kalau N kecil itu adalah jumlah sampel ya, nanti kalau N besar itu adalah jumlah populasi. Nah, bagaimana cara kita mengambil satu sampel N ini, N kecil dari N besar, supaya N kecil ini memiliki peluang yang sama untuk dipilih gitu. Jadi kalau misalkan ada dua ya, pilihan misalkan ya, gampangnya, dua buah koin ya, dua sisi mata uang. Nah, itu kan peluangnya sama ya, setengah dan setengah gitu. Nah, kita juga harus memastikan bahwa sampel yang akan kita pilih itu memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Gitu. Jadi kemungkinannya kita akan pertama ya menggunakan simple random sampling ya. Gitu. Oke, nah kemudian bahasan pertama kita akan mempelajari tentang penduga rataan populasi dan total populasi. Jadi ini pendugaan ya atau estimasi gitu. Atau estimator, alat yang digunakan objek ya. Apa sih kalau estimator? Kalau estimation kan proses, kalau estimator itu yang ininya ya, penduganya gitu kan, atau subjeknya gitu. Yang mewakili entah itu rataan atau entah itu populasi. Oke. Nah, tadi ya sudah dijelaskan bahwa kita untuk menghitung populasi itu sangat mustahil ya. Jadi untuk mengetahui berapa total misalkan populasi manusia yang ada di Indonesia gitu. Nah, itu agak sulit gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan penduga atau estimator gitu ya. Estimator terhadap rataan populasi atau total populasi. Nah, di sini mu ini dilambangkan dengan estimasi atau penduga rataan. Kalau T atau tau ini ya, ini adalah estimasi dari total populasi, nilai pendekatannya. Nah, secara intuitif atau secara matematis, rata-rata dari sebuah sampel itu dirumuskan dari ini ya, ini rumus umum ya, bahwa Y bar itu sama dengan sigma dari YI per N kecil, di mana N kecil itu adalah jumlah sampel. Jadi YI itu adalah berapa nilainya, misalkan kalau umur ya berarti rata-rata umurnya misalkan orang pertama 30, orang kedua 35 dijumlahkan, semua umurnya dibagi ada berapa orang yang dijadikan sampel tersebut. Oke. Kemudian penduga tak bias dari total populasi T ya penduganya itu penduga dari total populasi ini ya disimpulkan dengan tau topi ini ya penduganya. Yang nilainya apa? Yaitu jumlah dari YI dibagi PI. Nah, di mana dirumuskan bahwa PI ini adalah perbandingan N kecil dibagi N besar. Jadi kalau kita buat, jadi ini ya.
Nah, ini N-nya bisa naik ya, karena pembagian dibagi lagi kan, berarti N-nya naik, sedangkan YI per N, tadi apa sigma YI per N adalah Y bar ya. Nah, jadi estimasi dari total populasi itu adalah jumlah populasi dikali dengan apa? Rata-rata dari sampel. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Ya, oke. Nah, lanjut, penduga rataan dari populasi. Apa nih bacanya? Ya, harusnya itu di bawah ya. Nah, ini harusnya adalah sebelum ini, bacaannya adalah, ini penduga rataan ya, rataan dari populasi. Nah, karena min dari sebuah populasi, rata-rata populasi ya, berhubungan dengan total, dapat dinyatakan dengan ini ya. Jadi mu itu juga boleh dinyatakan berapa total dibagi jumlah respondennya atau jumlah sampelnya. Gitu. Maaf, jumlah populasinya ya, itu sama dengan rataan dari populasi. Jadi ini total populasi, yang ini juga jumlah populasi. Jadi mendapatkan min populasi. Nah, kemudian di sini saya perbaiki ya. Maka rataan sampel akan menjadi penaksir di sini akan menjadi penaksir. Penaksir itu pendekatannya ya, tak bias dari rataan populasi. Jadi ini nilainya ya. Jadi maka rataan sampel akan menjadi penaksir tak bias dari rataan populasi. Nah, jadi ini yang E dari Y ini adalah apa? Taksiran tak bias dari rataan. Itu nilainya sama dengan nilai rataan itu. Nilai rataan populasi itu ya. Ini rata-rata populasi. Sebentar ya, masih azan saya ingin share.
Baik, kita lanjut ya. Nah, tadi, jadi ketika kita mendapatkan rataan dari sampel ya, yang Y bar ini, estimasi penaksirannya, itu bisa menggambarkan berapa nilai rata-rata dari populasi. Jadi, kan di awal kita pinginnya bahwa sampel itu mencerminkan ya, dari populasi itu seperti apa. Jadi di sini dianggap bahwa rata-rata taksiran dari min sampel itu sama dengan min dari populasi. Kemudian selain kita menaksir dari mu, kita juga memberikan batasan berapa kesalahan dari pendugaan itu. Nah, kan ada error juga ya, berapa persen errornya gitu, berapa kesalahan kepercayaannya berapa, seperti itu. Oke, nah kita lanjut. Nah, ini penduga untuk rataan populasi lanjutannya. Di sini, nah ya, kita membutuhkan varians dari estimator ya. Di sini ada varians nih, di sini. Untuk sampel acak sederhana yang dipilih tanpa penggantian dari populasi berukuran N. Jadi ketika sudah kita ambil sampelnya, dia tidak dikembalikan lagi gitu ya. Jadi tidak ada penggantian sampel atau perubahan dari populasi itu sendiri gitu. Oke. Kemudian, nah ini varians dari minnya itu rumusnya adalah ini ya, si kuadrat atau varians dibagi n kecil dikali n min n per n min 1. Kemudian sampel variansnya ini adalah S kuadrat ya. Kemudian estimator dari S kuadratnya ini. Pendekatannya. Pendugaannya ya. Ini pendugaannya yang akan kita cari berapa. Nah, setelah kita duga pendekatannya, berapa nilai dari apa tadi? Galatnya ya, galat atau kesalahannya. Nah, ini di sini. Oke. Sebagai contoh ini, faktor koreksi atau galat tadi memperhitungkan fakta bahwa kalau kita punya sampel N dari populasi, misalkan sampelnya 10, populasinya 20. Nah, dia akan lebih banyak informasi daripada kita mengambil 10 sampel dari 20.000 populasi, seperti itu ya. Jadi di sini kalau errornya, bukan error sih namanya, perbandingan antara N kecil dengan N besar itu mendekati 1 ya, berarti dia informasinya akan lebih banyak ya yang akan kita dapatkan, seperti itu. Galatnya sedikit artinya. Nah, tapi balik lagi, apakah kan ini kan 10 dari 20.000 ya, otomatis ya sedikit kan informasinya. Tapi semisal kita ambil 15.000 dari 20.000 sampel, dari 20.000 populasi. Nah, apakah 15.000 itu mampu diambil oleh kita gitu dari segi biaya, waktu, kemudian keefektifan juga seperti itu ya. Nah, nanti akan dilihat berapa sih sebenarnya nilai atau jumlah dari sampel itu gitu yang bisa kita ambil gitu. Kalau ini kita masih rataannya ya, belum masuk ke penduga dari jumlah sampelnya. Oke, ini sebagai contoh ya. Jika sebuah observasi tunggal disebutnya Y ya, Y tadi bisa YI kan tadi Y1, Y2 dan seterusnya. Diseleksi dari sekadar random dari populasi ini, kemudian si Y ini dapat mempunyai 4 kesimpulan ya, 4 probabilitas. Nah, di mana setiap probabilitasnya itu adalah 1/4 ya. Ini sudah diketahui di soal. Oke, jadi singlenya, nilai Y-nya ini terdiri dari anggotanya ya.
Nah, kemudian ditanya berapa penduga rataannya ya. Sebentar, penduga rataan. Tadi ini penduga sampel ya. Oke, berarti penduga rataan kan mu ya. Nah, penduga rataan. Nah, ini sama saja dengan ini. Nah, dari Y ini bisa diganti dengan sigma dari Y dikali peluang dari setiap Y-nya ini. Ya. Nah, jadi ini Y-nya 1, peluang dari 1/4 ya. Kemudian Y-nya nilainya 2, peluangnya juga 1/4. Y-nya 3, peluangnya 1/4. Y-nya 4, peluangnya 1/4 juga. Nah, ketika kita jumlahkan, nilainya adalah ini. Jadi, mu-nya atau rataan penduga rataan populasinya adalah 2,5 gitu. Pendugaannya ya. Kemudian, nah, ini atas dulu ya. Nah, kemudian ini lanjutnya. Sebentar, tadi saya menunjukkan bahwa ini kan ini rataannya ya, variansnya ya. Variansnya sama dengan V dari si Y-nya ini. Jadi varians V dari Y ini bisa kita ganti dengan ini ya. Peluang dari Y minus mu. Nah, atau kalau misalkan kita buat ini jadi seperti ini. Omega tadi, bentar. Sebentar ada simbol yang beda ya. Ini mu ya, maaf. Ini mu. Jadi Y-nya saat ini, sigma kan berarti ya 1. Kemudian dikurang mu-nya 2,5, dikuadratkan, dikali peluangnya. Nah, kalau kita jumlah jadi 5/4. Ini kuadratnya. Oke. Nah, jadi nanti kita bisa lihat nih, kalau kita menggunakan cara ini dengan cara yang ini, nah, ini sama ya nilainya gitu. Oke, sebentar, ini 1/6. Ada yang sorry. Ini kalau menggunakan ini secara langsung ya, ini ditampilkan dulu. Jadi ini tadi N-nya 2 ya. Jadi munculnya 2 selalu berpasangan. Berarti 1, 2, 1, 3, 1, 4 gitu. Kan ada 1 sampai 4. Nah, dipasang-pasangkan jadinya ada 6 ya. Nah, ini munculnya 1/6 kan. Kalau tadi kita langsung satuannya ya, Y-nya. Y1 ini. Kalau ini kita menggunakan tabel. Nah, di sini kita menggunakan Y-bar-nya ya. Y-bar, P-Y-bar. Nah, Y-bar-nya berarti ini kan probability dari setiap satunya kan 1/6. Nah, ini kan dijumlahin dibagi 6 lagi kan, di 1/6 lagi ya. Di sini pakainya 1/6. 1,5 dapat dari mana? Yang Y-bar-nya ini. Ada yang tahu? Y-bar tadi apa? N dibagi N besar ya. Oke, kalau untuk yang ini N-nya 2. N besarnya berapa? 2. Populasinya. Oke, ini jadi bentar ya. 6, 8, ini kan 1/6, kalau ini 1, dari kejadiannya 6. Kalau ini tadi diambil dari yang ini ya, YI.
N kali Y bar. N-nya 6. N kali Y bar. Sebentar. 1,5, 2,5, 3,5. Ada yang tahu dari mana? Ini 6, 8, 10, 10, 12, 14. Tadi fungsinya kali Y bar. Ini sama dengan kali Y bar. Sampelnya ini anggapnya Y. Nah, N-nya berapa ya di sini? N besarnya? Simple random sampling of a finite population. Populasinya tak hingga ya. Kemudian diambil N-nya 2. Dari semua populasi kita ambil 2 pasang yang keluar. Oke, kita ini bahas besok pagi ya. Saya lupa yang ini tadi. Nanti saya cari lagi yang ini ya. Oke, jadi saya ingin menunjukkan sebenarnya bahwa ketika kita menggunakan rataan dengan rumus ini kan, mu yang ini dengan mu yang di sini itu sama gitu. Nah, kemudian kita lanjut lagi ya ke penduga rataan dari populasi. Nah, ini ada contoh ya, misalkan kita punya sebuah contoh di mana si varians, akar dari variansnya adalah 5/4, kemudian populasinya 4, sampelnya 2. Oke. Nah, dari sini. Nah, ini rumus apa? Ada ingat? Ini rumus apa ini? Rumus apa? Sigma kuadrat dibagi N kecil. Ada ingat? Ayo. Akbar. Tadi ini rumus apa? Akbar Fadilah. Ini rumus mencari apa? Gimana Akbar? Akbar? Tidur ya? Hadir, Bu. Oke. Ini tadi rumus apa? Akbar Fadilah. Masih ingat? Yuk. Oke, clue-nya adalah ini. Diperhatikan ya. Ini apa? Variasi dari apa? Variasi dari apa ini? Rata-rata. Rata-rata dari apa? Populasi, bukan? Populasi atau sampel? Sampel ya. Kalau populasi mu. Ya, jadi dari data ini varians ini kan akar dari ini ya. Sebenarnya kalau ini varians kuadrat itu adalah yang dari populasi. Kalau ini adalah varians dari sampel. Ya, ini nilainya tinggal dimasukkan saja. Ini 5/4 di kuadrat bagi N dan sebagainya. Kita dapat varians dari si
sampelnya itu adalah 5/12. Nah, 5/12 itu sekitar berapa? 0,4 ya. Jadi dia perbedaannya terhadap rataan ya variasi itu kan sebenarnya itu sekitar 0,4 rataan rata-rata dari ininya ya variasinya gitu. Oke. Kemudian berdasarkan dari sampel varians yang ini tadi, ini sampel varians ya, kita mendapatkan estimasi dari apa? S kuadrat tadi. Estimasi dari apa? Estimasi dari sampel varian ya. Tinggal E-nya jadi estimasi. Oke, estimasi dari sampel varian. Bentar ya. Ya, kita dapat ini ya. Kita mendapatkan estimasinya. Kemudian ini kita mendapatkan estimasi dari si V. V topi tadi adalah masih ingat tadi estimasi dari biasnya ya. Ya tidak. Jadi kalau kita belajar itu ada estimasinya, kemudian ada berapa nilai dari pembiasnya atau faktor koreksinya atau disebut juga dengan galatnya. Gitu. Jadi ini kita dapat 5/12 ya. Jadi mendekati kan di sini. Nah, ini kalau kita cari langsung variansnya, kita dapat 5/12. Kalau kita dengan estimasi yang kita dapat dari sampel, jadi sampel ini digunakan ke sini gitu ya. Jadi kan sama ya, jadi bisa digunakan. Artinya dia mewakili gitu, si sampel ini mewakili dari populasi. Oke. Nah ini ya rumusannya. Estimator atau penduga dari rataan populasi itu disimbolkan dengan mu. Ya, estimasi dari varians Y-bar itu adalah si ini, estimasi dari ini ya. Jadi ini nilainya, nilai realnya katakanlah ya. Nah, ini nilai dari ini mengestimasi ini gitu. Nah, sama atau tidak atau mendekati atau tidak gitu ya. Oke. Nah, kemudian error dari antara real dengan estimatornya itu berapa? Variance. Jadi si min ini ya diestimasi dengan menggunakan variance. Nah, berapa selisihnya gitu ya atau berapa errornya? Ini menggunakan bound of error estimation. Oke, supaya lebih jelas kita ada contohnya ya. Oke, nah ini ada contoh. Terdapat sampel acak dengan N kecilnya 200 di sini. Kemudian sampel dipilih dari populasi jumlahnya 1000. Nah, rata-rata sampelnya Y-bar ya. Kemudian dan variansnya adalah ini. Varians dari sampelnya ya S kuadrat. Ini ya, oh ada dua sebentar. Oh ini lokal nulis saya tadi. Ini tidak ya. Oke. Nah, pertanyaannya, perkirakan berapa nilai mu rataan dari populasi untuk semua 1000 tadi ini dan batasan kesalahan estimasinya. Jadi di sini contoh kasusnya adalah jumlah rumah sakit gitu. Oke. Nah, ini penyelesaiannya. Nah, tadi kita memiliki nilai apa? Y-bar ya. Y-barnya itu 94,22. Nah, Y-bar ini digunakan untuk mengestimasi nilai dari rata-rata populasi. Karena tadi ini kan nilai dari rata-rata sampel kan digunakan untuk menduga berapa nilai dari mu. Ya. Nah, kemudian apa bound on the error of estimation. Nah, ini nilai errornya ya.
Langsung saja. Jadi langsung kita lihat di sini, oh ternyata nilai errornya itu 2,67 gitu. Jadi kita mengestimasi bahwa mean value per account new-nya itu menjadi ini kan tadi 94,22. Nah, karena si N ini besarnya berapa tadi? 200 ya. Jadi anggapnya besar. Kemudian sampel min harus didekatkan dengan normal distribusi. Kalau distribusi normal kan ini ya. Jadi dia tidak terlalu jauh nilai variansnya. Kalau tidak terdistribusi moral biasanya gini, gini. Ya, dia tidak terdistribusi normal. Nah, jadi errornya, nilai error itu kan berarti plus minus dari ini kan ya. Gitu. Jadi ini estimat nilai realnya, kemudian errornya sekitar 2,67. Nah, ada yang tahu kenapa bisa mendapatkan 95% ini? Bagaimana? Kesalahannya 2,67 dari 94,22. Jadi dia bisa bergeser ya, maksudnya ini 94,22. Ini nilai tengahnya ya, misalkan nilai ininya. Jadi dia maksimal, lebihnya adalah 2,67, ke sana juga 2,67. Kalau nilai nanti yang kita temukan kurang 94,22 ini, berarti kan berapa minimalnya? Sini kan ya. 94,27 dikurang 2,67. Minimalnya adalah 91,6. Nilai max-nya itu 0,27 ditambah 2,7 ya. Nah, Anda bisa menjawab kenapa ini mendapat approximately-nya 90%. Silakan. Ya, kita diskusi ya, saya beri waktu 15 menit. Nanti yang bisa silakan ini ya, jawab ya.
Ibu, nilai aproksimasi itu, Bu, bukannya 1 dikurang nilai alfa ya, Bu? Gimana, Deborah? 1 dikurang nilai alfa, Bu. 1 dikurang nilai alfa. Iya. Oke, alfanya berapa? Oke, jawabannya ya. Jadi, alfa, sebenarnya di sini kita memilih ya 90% itu di awal, sehingga errornya 5% gitu ya. Jadi di sini bukan dari perhitungan ini, tapi dari, sudah pernah belajar ini belum ya di adik, kalau salah ya. Jadi, kalau kita menginginkan selang kepercayaannya misalkan 95%, berarti nanti apanya ya, variasinya harus segini gitu. Jadi tidak boleh terlalu jauh gitu. Jadi kalau misalkan nanti datanya banyak yang menyimpang dari nilai, misalnya ya kita punya rataannya, bukan rataannya 10 ya misalkan. Kemudian variasinya 2. Artinya apa? Dia kalau mau bagus, berarti datanya harus 10 plus 2 atau 10 min 2 kan gitu. Tapi kalau semakin banyak nilai-nilai yang di bawah 10 min 2 atau di atas 10 plus 2, berarti dia segi errornya besar gitu. Nah, kenapa kita mendapatkan minus 2? Karena kita sudah men-state di awal bahwa kita menginginkan selang kepercayaannya adalah 95% atau errornya adalah 5%. Itu ada perhitungan sendiri gitu ya. Jadi nanti, jadi ini masih pengantar. Jadi saya memperkenalkan dulu bahwa selang kepercayaan ini diambil dari 1 min alfa ya, di mana alfa itu adalah apa? Errornya ya. Nah, kemudian ini bahasannya ya, sebentar. Nah, ini ada beberapa data ya. Sebenarnya sama datanya, cuma satu dengan biasa, jadi N-nya langsung diplotkan ya. Ini apa? Interval, kemudian sampel number, jumlah sampel. Oke, ketika intervalnya besar, maka sampel number-nya ini terdistribusinya tidak normal ya. Jadi ini kan istilahnya rataannya ya. Yang ini, oke. Sebagai contoh. Nah, kebanyakan datanya akan terdistribusi di sebelah sini. Nah, kalau yang data ini, sebenarnya datanya sama, tapi dia di-lock-kan. Jadi misalnya kalau kita punya data, misal ya, misalkan sampelnya nilainya 10, apa gitu ya, ini X, ini Y gitu. Nah, kalau 2 misalkan di sini 20 gitu. Nah, tapi ketika kita logaritmakan, log 1 berapa gitu. Jadi di sini X, ini adalah log dari X. Y-nya adalah log dari X gitu. Jadi kalau log 1 berapa, log 2 berapa. Jadi dibuat seperti ini, representasi datanya. Nah, kalau dibuat dalam bentuk logaritmik, jadi dia banyak terdistribusi, apa ya istilahnya, ratanya sama ya di kiri dan di kanan gitu. Jadi tidak terlalu banyak pencilan, seperti itu ya. Oke, jadi kalau kita lihat dari ini, selang kepercayaannya adalah bagusnya di ini gitu datanya. Ketika kita transformasikan ke dalam bentuk logaritmik. Kemudian, bentar, ini saya salah ya. Bukan rataan ya, tapi ini total. Ini total populasi dan selang kepercayaan. Jadi kebalikannya ya, error ini kalau errornya kecil berarti selang kepercayaannya besar. Kemudian nih, kalau tadi kan kita menduga rataan populasi ya.
Nah, sekarang kita menduga berapa total populasi. Nah, pertama ini estimator dari total populasi. Ini disebutnya tau. Kalau total aja kan T ya. Nah, ini estimatornya adalah T topi, tau topi. Nilainya adalah ini. Di mana Y bar atau Y rata-rata kan jumlah Y. Sigma I dibagi N ya. Nah, kemudian kita ingin mencari berapa estimasi dari variansnya. Kalau tadi ini estimasi dari populasi, total populasi atau jumlah populasinya, ini estimasi dari varians populasinya ya. Kalau tadi kan varians sampel kan. Nah, ini nilainya. Oke. Kemudian berapa nilainya dari total populasi ini? Ini rumusnya ya. Jadi hampir mirip dengan tadi. Itu kalau tadi apa? Bedanya tidak ada N besarnya ya. Kalau di sini, one of the error of estimation dari population mean-nya. Kalau ini totalnya ada N ya. Kalau tadi population mean, ini population total. Jadi kan data itu kebanyakan kita pengen tahu berapa sih rataannya dan berapa jumlah total populasinya gitu. Dari pendekatan. Dan ditanyakan dulu sampai sini. Oh ya, untuk minggu besok gimana? Kita mau luring ya. Untuk selanjutnya bisa kan? Tadi saya sudah diskusi dengan Ibu Mika bahwa untuk minggu ke depannya ini kita akan luring. Nah, teman-teman ada yang keberatan? Ya? Ya? Kalau luring kayaknya saya nggak bisa Bu, soalnya saya masih di Palembang, masih di rumah gitu. Gitu ya? Iya. Jadwal saya juga daring semua. Gitu. Nah, ya. Mungkin kalau kayak gitu bisa ini ya, apa namanya, hybrid ya. Tapi nanti saya diskusikan dulu dengan Bu Mika bagaimana baiknya. Tapi di sini ada berapa orang ya? Totalnya ada berapa? Kalau di Siakat ada 8. Atau mungkin ada yang belum divalidasi ya? Berarti si Aldi ya yang belum bisa mengikuti luring ya? Iya, Bu. Oke. Nanti bisa ini ya, hybrid. Biar ada suasana baru ya kita, tidak daring terus. Karena kan ketika kita luring bisa gampang ya, misalkan langsung bertanya dan lain sebagainya. Nah, ini selanjutnya. Ada yang mau membacakan ini? Ada yang mau baca slide yang ini? Silakan. Yuk, gantian ya. Biar kita fix. Ada yang mau baca? Ayo baca ini. Masa harus ditunjuk lagi sih, udah semester 5. Hadinata. Kurang aktif ya, Pak. Ya, silakan. Tolong dibacakan. Penentuan ukuran sampel untuk memperkirakan rata-rata dan total populasi. Sudah baca atau memang suaranya belum ada ya? Sejauh ini kita telah membahas prosedur pengambilan sampel atau sampling acak sederhana, tetapi tidak mengatakan apapun tentang jumlah pengamatan yang akan dimasukkan dalam sampel. Observasi membutuhkan uang. Ada suaranya? Biasanya kok nggak terdengar ya? Sebaliknya, jika jumlah observasi Bu, suaranya, Bu. Iya. Kita akan mendapatkan informasi yang tidak memadai. Sama Fadinata bisa diperbesar suaranya atau mikrofonnya, volumenya dinaikkan. Nggak masuk ya suaranya. Mana sih suaranya? Saya ulang, Bu. Penentuan ukuran sampel untuk memperkirakan
tentang ukuran sampel yang akan dipilih dari populasi. Sejauh ini kita telah membahas prosedur pengambilan sampel atau sampling acak sederhana, tetapi tidak mengatakan apapun tentang jumlah pengamatan yang akan dimasukkan dalam sampel. Observasi membutuhkan uang. Jika sampel terlalu besar, waktu akan terbuang percuma. Sebaliknya, jika jumlah observasi yang dimasukkan dalam sampel terlalu kecil, kita akan mendapatkan informasi yang tidak memadai. Maaf, belum on ya. Oke, jadi di sini tadi kita tujuannya ingin estimasi dari populasi, entah itu rata-rata, entah itu total dari populasi dengan menggunakan nilai yang ada di dalam sampel. Nah, tapi kita belum menentukan berapa ideal dari ukuran sampel yang kita ambil. Ya. Oke, yang pertama, banyaknya pengamatan yang diperlukan untuk mengestimasi rata-rata populasi dengan batas kesalahan penduga disebut dengan B. Jadi ini banyaknya pengamatan ya untuk mengestimasi populasi dengan nilai kesalahannya B ya. Udah masuk ini ya. Dengan nilai kesalahan pendugaan disebut B. Gitu. Ya. Oke. Nah, kalau misalkan kita balik ulang bahwa penduga dari Y bar itu penduga dari sampel ya, nilainya ini kan. Atau juga bisa menggunakan yang ini. Oke. Nah, di dalamnya ini kan ada ini ya, bahwa si ini dikalikan dengan faktor ini kan. Gitu. Oke. Nah, kemudian sampel yang digunakan, kita dapat solving the following equation for n. Nah, B-nya ini ya, kita lihat ini B-nya. B-nya ini adalah ini, tapi kalau kita jabarkan menjadi ini. Kenapa kita perlu B? Karena nanti untuk mengestimasi jumlah sampel ini, ya, kita membutuhkan D. D ini apa? Butuh B, gitu. Oke? Kan kalau sigma kuadrat ada di dalam, ini ya, varians kuadratnya ada di soal. Kalau tidak ada, berarti kalian harus cari, gitu. Tapi kebanyakan kalau sudah di tahap ini dikasih tahu sih, gitu. Ya. Nah, ini estimasi jumlah N yang harus dipenuhi. Nah, ini sebagai contoh ya. Nah, ini sebagai contoh jumlah total uang rata-rata ya dari sebuah rumah sakit kita ingin perkirakan. Nah, range itu kan dari minimum ke maksimum ya. 100, kemudian ada 1000 open account, akun yang terbuka ya, berarti populasinya. Berapa, apa tentukan jumlah sampel yang diperlukan untuk mengestimasi rata-rata dari populasi, dari rata-rata populasi, gitu kan. Jadi kita memilih berapa jumlah sampel untuk menentukan nilai rata-rata populasi, gitu ya. Oke, nah di sini kita butuh apa tadi? Ada N besar, N-nya kan 1000 ya, sudah ada. Sigma kuadrat, nah sigma kuadratnya ini, nah kenapa dapat ini? Kan we need an estimation of sigma kuadrat the population variance ya, variasi dari populasi. Kalau S kuadrat itu sample variance. Karena rank ini tergantung dari si penelitinya ya, mau mendekatkannya kemana gitu. Jadi 4 SD ini. Ya, jadi SD atau 4 alfa berarti alfa
range-nya dibagi 4. Gitu. Oke. Berarti ini kita dapat bahwa alfanya 25. Maaf, sigmanya 25. Berarti sigma kuadratnya itu 625. Oke, kita sudah dapat kan? Ini, masukkan ke sini. Kemudian D tadi apa? D itu B kuadrat bagi 4. Oke, B-nya siapa tadi? B-nya ini ya, error estimation-nya. Atau yang tadi akar dari apa? SPY kan tadi ya. Nah, kita mendapatkan ini. Berarti estimasi jumlah sampel yang kita perlukan untuk mengetahui nilai rata-rata populasi dari 1000 tadi itu, 1000 populasi adalah 207,56 sampel. Nah, lebih sedikit tidak apa-apa, tapi jangan terlalu banyak juga, paling 1 atau 2 gitu ya. Tapi kelebihan juga tidak boleh. Tapi idealnya segini ya, kan masa tidak ada sih dari 1000 ambilnya 217 gitu kan. Kalau lebih bagus sebenarnya, tapi tadi dipertimbangkan dari segi biaya, tenaga, dan lain sebagainya. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tadi menentukan ukuran sampel ya, untuk memperkirakan rata-rata populasi. Karena di sini adalah setelahnya memperkirakan total populasi. Oke. Ada yang ditanyakan dulu? Kalau ini paham ya, kenapa 4 SD? Karena tadi pada dasarnya, normalnya, rank ini sering didekatkan atau apa ya istilahnya? Di approximately ya pendekatannya dengan 4 SD. Jadi SD itu apa? Simpangan apa standar deviasi ya? Atau bisa disebandingkan dengan rank standar deviasi atau berapa selisih antara nilai minimum dengan nilai maksimum. Gitu. Jadi kan sebenarnya kalau dibalik 4 alfa sama dengan rank kan? Gitu. 4 alfa ini. Oke. Oke, kalau tidak ada saya lanjut ya. Kalau tadi menentukan ukuran sampel untuk memperkirakan populasi rataannya. Kalau sekarang total populasinya. Nah, ini nilainya ya ini. Oke, di sini D-nya, kalau tadi D-nya itu hanya ini kan, B kuadrat per 4, kali ini ada N-nya ya, B kuadrat per 4 N kuadrat. Kalau dari rumus sama ya, untuk mencari N kecilnya, tapi beda di dalam D-nya. Oke. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, silakan kerjakan nomor ini ya. Penentukan ukuran sampel ini. Sampel ini. Silakan diskusi atau terserah mau kerjakan mandiri juga boleh. Di sini tentukan require sample size. Gitu ya. Ibu maaf, boleh lihat rumusnya tadi nggak, Bu? Oh iya, bentar ya. Saya ini aja ya, share ya. Di kolom chat. Oh iya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya. Sudah ya, share ya. Saya lupa kalau yang saya share itu ada kuncinya ya. Jadi nanti silakan dari teman-teman menjelaskan kenapa mendapat ini dan lain sebagainya ya.
karena kuncinya sudah tadi ada ketika saya share filenya. Ya, Terima kasih, Ibu. panjang ya, masih ada soalnya tadi gunakan untuk mencari berapa kemudian sampel saya menentukan tadi saya sudah sepakatnya sama populasi dan total populasi ya. Pertemuan selanjutnya kita akan mengadakan perkuliahan dengan luring ya gitu. Jadi mulai minggu depan kemungkinan besar tidak semua sih, sebagian besar mata kuliah itu akan luring ya, karena sudah ada kelasnya seperti itu. Jadi yang untuk mengambil mata kuliah ini kan kalau di si akad ada 8. Nah, 8 orang ini nanti touring ya gitu di gedung F kemungkinan besarnya gitu. Nih. Di sini tinggalnya di dekat Lampung semua kan atau ada yang di luar Lampung sejauh ini? Di Lampung semua ya? Oke, berarti insya Allah bisa ya mengikuti perkuliahan luring. Jadi nanti kan di akhir kita akan mengadakan misalnya survei ya, bagaimana cara mendapatkan data secara real di lapangan gitu ya. Jadi kalian tidak hanya bisa mendownload data-data yang ada di internet gitu. Jadi kalian bisa mencari dari lapangan gitu secara real dan fakta. Dan nanti bagaimana hambatannya, kemudian dan bagaimana cara kalian menyelesaikan sebuah permasalahan dengan solusi. Gitu. Oke. Ini saya akan buka dulu ya ininya. Share screen-annya. Sebentar. Saya pakai PPT saja ya, karena nggak berat kalau menggunakan ini. Maaf, PDF maksudnya, karena PPT agak berat. Nah, di sini mata kuliahnya adalah metode survei sampel ya, pertemuan ketiga. Jadi, saya dan Bu Mika nanti akan saling bergantian ya untuk mengajar gitu. Kemungkinan ya, 2 Bu Mika, nanti 2 saya gitu. Jadi setiap 2 hari akan bergantian gitu. Tapi nanti lihat situasi dan kondisi. Yang penting nanti 7 pertemuan dengan saya, 7 pertemuan dengan Ibu Mika gitu. Nanti infonya akan di-share ya di GCR, kuliahnya dengan siapa dan linknya di mana gitu. Kalau saya, insya Allah ya untuk semua mata kuliah yang saya ampu menggunakan link yang sama tersebut. Gitu. Begitu juga dengan Ibu Mika. Sama. Jadi mungkin kalau teman-teman mengambil mata kuliah di luar metode survei sampel, yang ada saya dan Mikanya itu menggunakan link yang sama ya untuk setiap dosennya gitu. Oke. Nah, materi hari ini berkaitan dengan simple random sampling. Ya, kalau sampel itu adalah contoh ya atau bagian dari populasi. Kalau sampling itu adalah teknik pengambilan sampel. Jadi sini simple random sampling yaitu teknik pengambilan sampel secara acak yang sederhana gitu ya. Jadi pengambilan sampel kan ada yang probability sama non probability ya. Nah, kalau probability itu salah satu contohnya itu adalah simple random sampling. Gitu. Nanti ada stratified, ada cluster, kemudian dan lain-lain sebagainya. Nah, setiap pertemuan nanti akan dibahas bagaimana cara pengambilan teknik ya per samplingnya seperti itu. Jadi secara garis besar ada 2 ya. Ada probability sampling dan non-probability sampling. Nah, yang kita bahas adalah yang probability terlebih dahulu. Bagiannya adalah salah satu contohnya adalah simple random sampling. Oke. Nah, sebelum kita belajar kita harus tahu ya apa sih tujuan kita mempelajari mata kuliah ini gitu ya. Pertama, mempelajari alasan pengambilan sampel. Oke, Anda bisa menjawab kenapa kita hanya bisa mengambil sampel, tidak mengambil populasi. Ada yang bisa menjawab? Silakan, boleh raise hand atau open mic. Ya, silakan. Ini kedengaran, Bu? Ya, silakan. Dengar.
Alasannya itu Bu, ya Bu Aldi Bu. Alasannya itu diambil sampelnya karena sampelnya ini bisa mewakili gitu dari populasinya gitu. Terus juga untuk ngelakuin survei ke satu populasi itu kan lumayan banyak tuh Bu. Kan terlalu banyak gitu buat di-handle. Terlalu banyak apa orangnya? Iya, jadi diambil sampelnya gitu yang mewakili seluruh populasinya. Oke, ada lagi tadi selain yang pertama alasannya sampel mewakili populasi, yang kedua tidak menggunakan sumber daya yang banyak. Ada lagi pendapat yang lain mengapa kita menggunakan sampel dibandingkan populasi? Tadi dari jawaban Aldi. Silakan siapa ingin mengutarakan pendapatnya lagi? Kita banyak diskusi ya. Silakan nanti kalau ada yang salah diperbaiki, kalau misalkan ada yang kurang ditambahkan. Oke. Siapa yang mau jawab lagi? Ada masih 2 tadi. Ada? Ayo. Ada keaktifan juga kan? Ayo siapa yang menjawab selain Aldi? Yang dari F ada? Yang dari informatika? Saya IF. Ya, silakan jawab. Tadi saya yang tadi jawab. Oh, Aldi ya? Oh, Aldi dari IF ya? Oh, maaf, saya tidak lihat nimnya tadi. Karena seingat saya ada juga yang dari Aldi ya, di sains data gitu. Oke, yang dari sains data siapa yang mau menjawab? Kenapa kita mengambil sampel dibandingkan populasi? Ibu coba jawab ya, Bu. Ya, silakan, Fionisa. Kalau pakai sampel itu dana yang dibutuhkan lebih sedikit daripada pakai populasi, Bu. Oke, dana yang dibutuhkan lebih sedikit ya, gitu daripada kita menggunakan populasi karena tidak apa ya, agak mustahil gitu ya kita menggunakan populasi gitu. Karena tadi kekurangannya banyak. Kemudian selain itu datanya juga banyak yang bias ya, yang menyebarnya itu secara tidak normal kalau misalkan kita mengambil populasi karena kan datanya banyak sekali gitu ya. Oke. Kemudian silakan. Tujuannya adalah mengembangkan pemahaman tentang berbagai metode pengambilan sampel ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa salah satu contoh dari probability sampling itu adalah yang simple ya, simple random sampling. Nanti ada stratified, ada cluster dan sebagainya. Nah, ke beberapa sampling tadi itu digunakan berdasarkan kebutuhan, kemudian keadaan datanya seperti apa. Nah, itu bisa kita beda-bedakan ya. Jadi tidak semua nanti harus menggunakan simple random sampling gitu. Nah, tadi membedakan antara sampling probabilitas dan non-probabilitas ya. Jadi, kalau probabilitas berarti kan ada kemungkinan ya. Jadi, semua orang atau semua responden itu memiliki ini tidak selesai peluang kita yang sama. gitu. Kalau tidak ada yang kalau non-probabilitas, kita tidak bisa menggunakan hal tersebut. Misalnya, karena apa ya, di sini ada asas, misalkan, kalau salah ada 3, ada kuota, ada kebutuhan, dan kemudian ada apa ya, kemudahan ya. Jadi, tergantung misalkan nih kita pengen mencari kuotanya seperti ini. Nah, berarti kita sudah mengecilkan gitu ya, mengecilkan dari populasi atau sampel itu sendiri gitu ya. Jadi ada batasannya. Kalau probabilitas semua sampel atau semua responden itu memiliki peluang yang sama. Nah, dan setiap teknik sampling itu memiliki keuntungan dan kerugian yang masing-masing ya. Jadi nanti pasti ada sisi yang lebih, ada sisi yang kurang. Tidak ada. Oke. Nah, kita masuk ke pendahuluannya. Kenapa sih kita harus belajar tentang teknik sampling ini? Ayo silakan. Pasti ya, kan salah satu dari untuk mencari data atau pengambil data ada yang menggunakan survei. Ini sudah ada jawabannya. Ada menggunakan wawancara gitu ya. Nah, misalkan kita ambil dari survei ini. Tujuan dari survei sampel itu adalah membuat kesimpulan tentang parameter populasi dari informasi yang terkandung dalam sampel, ya kan? Kan kalau data-data yang di populasi namanya parameter ya. Jadi kalau tidak ada saya tutup ya sampel namanya apa? Ada yang ingat? Halo? Ayo. Bagaimana? S kan depannya. Apa? Kalau populasi itu semua ya ditandai dengan parameter. Kalau sampel dengan apa? Tidak ada menjawab, tidur. Ada yang ingat? Oke, ini silakan dicari ya. Kalau sampel itu apa ininya? Kemudian
ada 2 faktor yang mempengaruhi jumlah informasi yang terkandung dalam sampel dan ketepatan prosedur pembuatan inferensi. Nah, apa saja? Yang pertama, ukuran sampel yang dipilih dari populasi. Jadi nanti sudah kita cukupkan dulu penjelasan kita pada sore hari ini ya. Semua sampel, silakan dipelajari sendiri. Sampel itu kan mewakili dari populasi ya. Nah, tapi kita harus bisa ya, melihat berapa jumlah minimal sampel supaya sampel ini mewakili dari informasi populasi. Jadi nanti akan ditentukan dari